Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Sinta Bella, NPM 1914141013. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat dengan judul Teknik Polymerase Chain Reaction atau PCR, Polymerase Chain Reaction, Restriction, Fragment Length, Polymorphism atau PCR RFLP, dan Sequencing DNA untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Biologi Ternak. Pendahuluan, ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dari tahun ke tahun bertambah maju dan berkembang sangat pesat yang ditandai dengan berbagai penemuan. Penemuan-penemuan teknologi di bidang reproduksi ternak tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah-masalah dan tantangan yang dihadapi terutama dalam meningkatkan populasi, produksi, dan produktivitas ternak baik secara kualitas maupun kuantitas. Di bidang peternakan khususnya sapi, bioteknologi reproduksi mulai berkembang pesat pada tahun 1970-an. Teknologi inseminasi buatan berperan penting dalam rangka peningkatan mutu genetik dari segi pejantan. Sperma beku dapat diproduksi dan digunakan dalam jumlah banyak, cukup dengan memelihara pejantan berkualitas baik di pusat IB. Perkembangan IPTEK di bidang reproduksi ternak dapat diaplikasikan di subsektor peternakan untuk meningkatkan populasi, produksi, dan produktivitas ternak baik secara kualitas maupun kuantitas. Tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa itu polymerase chain reaction atau PCR. Yang kedua, mengetahui apa itu polymerase chain reaction, restriction, fragment length, polymorphism atau PCR RFLP. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui apa itu sequencing DNA. Baik, yang pertama yaitu ada polymerase chain reaction atau PCR. Polymerase chain reaction atau PCR merupakan teknik amplifikasi DNA dengan target gen tertentu. PCR adalah suatu proses enzimatik yang dilakukan secara in vitro untuk mengamplifikasi atau memperbanyak DNA, dan setiap jumlah nukleotida yang diamplifikasi menjadi 2 kali lipat dengan pengulangan 25-30 siklus. PCR merupakan teknik yang sering digunakan dalam laboratorium bioteknologi molekuler untuk identifikasi penyakit genetik, infeksi virus, untuk mendiagnosis suatu penyakit, identifikasi di bidang forensik, aplikasi pada biodiversitas, dan deteksi mutasi gen pada sel ataupun jaringan dengan mengukur ekspresi gen secara kuantitatif. Baik, selanjutnya yaitu pengertian polymerase chain reaction atau PCR menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Dihayu dan Darmayanti 2014, PCR merupakan teknik biologi molekuler untuk mengamplifikasi sequence spesifik menjadi ribuan sampai jutaan kopi sequence DNA. Kemudian menurut Utapea dan kawan-kawan 2015, PCR merupakan cara efektif untuk memperoleh kuantitas urutan nukleotida untaian DNA secara in vitro. Kemudian menurut Maftuchah dan kawan-kawan 2014, PCR merupakan salah satu teknik dalam biologi molekuler untuk mengamplifikasi atau menggunakan sejumlah kecil DNA secara in vitro menggunakan sistem enzimatik dan suhu. Kemudian, menurut Elza dan Solachudin 1998, PCR merupakan suatu metode biomolekuler yang canggih untuk perbanyak segmen DNA spesifik in vitro melalui suatu proses enzimatik dengan menggunakan enzim DNA polimerase dan primer nukleotida yang akan berhibridasi dengan bagian DNA dari dua arah yang berlawanan. Selanjutnya, prinsip dasar polymerase chain reaction atau PCR. Prinsip dasar PCR adalah proses siklus yang berulang, meliputi denaturasi, annealing, dan ekstensi atau elongasi oleh enzim DNA polimerase. PCR dimulai dengan cetakan DNA dalam jumlah sedikit atau nanogram. Kemudian setelah mengalami beberapa siklus amplifikasi, jumlah kopi DNA akan menjadi jutaan kali lipat. Sepasang primer olinukleotida yang spesifik digunakan untuk membuat hibrid dengan ujung 5 menuju ujung 3 untai DNA target dan akan mengamplifikasi urutan yang diinginkan. Dasar siklus PCR umumnya terdiri dari 30-35 siklus meliputi denaturasi, yaitu 95 derajat Celcius selama 30 detik,
Kemudian annealing 55-60 derajat Celcius selama 30 detik dan ekstensi 72 derajat Celcius. Waktu tergantung panjang pendeknya ukuran DNA yang diinginkan sebagai produk amplifikasi. Peningkatan jumlah siklus PCR di atas 35 siklus tidak memberikan efek yang positif. Selanjutnya yaitu tahapan polymerase chain reaction atau PCR. Yang pertama ada denaturasi untai ganda, DNA. Denaturasi untai ganda DNA merupakan langkah yang kritis selama proses PCR. Suhu yang tinggi pada awal proses menyebabkan pemisahan untai ganda DNA. Denaturasi DNA merupakan proses pembukaan DNA untai ganda menjadi DNA untai tunggal. Ini biasanya berlangsung sekitar 1-2 menit untuk meyakinkan bahwa molekul DNA terdenaturasi menjadi DNA untai tunggal. Selanjutnya, yaitu ada primer annealing. Annealing merupakan pengenalan suatu primer terhadap DNA target tergantung pada panjang untai, banyaknya kandungan GC, dan konsentrasi primer itu sendiri. Waktu annealing yang biasa digunakan dalam PCR adalah 30-45 detik. Semakin panjang ukuran primer, semakin tinggi suhunya. Kisaran suhu penempelan yang digunakan adalah antara 37 derajat Celcius sampai dengan 60 derajat Celcius. Pada tahap ini, primer menempel pada strand komplementernya pada DNA target. Kemudian, tahap ketiga pada sistem amplifikasi PCR adalah ekstensi atau elongasi. Pada tahap extension ini terjadi proses pemanjangan untai baru DNA, dimulai dari posisi primer yang telah menempel di urutan basal nukleotida DNA, target yang akan bergerak dari ujung 5 menuju ujung 3 dari untai tunggal DNA. Proses pemanjangan atau pembacaan informasi DNA yang diinginkan sesuai dengan panjang urutan basal nukleotida yang ditargetkan. Selanjutnya yaitu komponen polymerase chain reaction atau PCR. Yang pertama yaitu DNA cetakan. DNA cetakan yaitu fragmen DNA yang akan dilipat gandakan. DNA cetakan digunakan sebaiknya berkisar antara 105 sampai 106 molekul. Dua hal penting tentang cetakan adalah kemurnian dan kuantitas. Yang kedua, oligonukleotida primer, yaitu suatu strand oligonukleotida pendek, yaitu berkisar antara 18 sampai 28 basa nukleotida yang digunakan untuk mengawali sintesis rantai DNA dan mempunyai kandungan G plus C sebesar 50-60%. Selanjutnya yaitu deoksiribonukleotida trifosfat atau DNTP. DNTP terdiri dari DATP, DCTP, DGTP, DTTP. DNTP mengikat ion Mg2+ sehingga dapat mengubah konsentrasi efektif ion. Ini yang diperlukan untuk reaksi polimerasi. Selanjutnya yaitu enzim DNA polimerase, yaitu enzim yang melakukan katalis reaksi sintesis rantai DNA. Enzim ini diperoleh dari Eubacterium yang disebut Thermus aquaticus. Spesies ini diisolasi dari Taman Yellowstone pada tahun 1969. Enzim polimerase tak tahan terhadap pemanasan berulang-ulang yang akan membantu melepaskan ikatan primer yang tidak tepat dan meluruskan wilayah yang mempunyai struktur sekunder. Kemudian, yang kelima yaitu senyawa buffer. Larutan buffer PCR umumnya mengandung 10-50 mm tris HCl pH 8,3 sampai 88 dengan suhu 20 derajat Celcius, 50 mm KCl, 0,1% gelatin atau BSA, bovine serum albumin, Tuen 20 sebanyak 0,01%, atau dapat diganti dengan Triton X100 sebanyak 0,1%. Di samping itu, perlu ditambahkan 1,5 mm MgCl2. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teknik polymerase chain reaction atau PCR. Yang pertama ada PCR konvensional. PCR konvensional adalah PCR di mana tahap perbanyak materi genetik dan tahap deteksi produk PCR dilakukan secara berturut-turut, yaitu tahap deteksi dilakukan bila tahap perbanyak materi genetik telah selesai. Kemudian yang kedua yaitu ada real-time PCR atau qPCR. Real-time PCR adalah suatu metode analisa yang dikembangkan dari reaksi PCR. Real-time ini juga dikenal sebagai quantitative real-time polymerase chain reaction atau qPCR. Teknik ini dapat digunakan untuk mengamplifikasi sekaligus menghitung jumlah target molekul DNA hasil amplifikasi tersebut. Kemudian yang ketiga ada reverse transcriptase polymerase chain reaction atau RT-PCR.
RT-PCR merupakan metode yang digunakan untuk mengamplifikasi cDNA dari mRNA atau bisa juga langsung dari mikroorganisme yang memiliki materi genetik RNA seperti virus, polio, campak, rubella, influenza, dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu nested PCR. Nested PCR adalah suatu teknik perbanyak atau replikasi sampel DNA menggunakan bantuan enzim DNA polimerase yang menggunakan dua pasang primer untuk mengamplifikasi fragmen. Dengan menggunakan nested PCR, jika ada fragmen yang salah diamplifikasi, maka kemungkinan bagian tersebut diamplifikasi untuk kedua kalinya oleh primer yang kedua. Selanjutnya, ada multiplex PCR. Multiplex PCR merupakan beberapa set primer dalam campuran PCR tunggal untuk menghasilkan amplikon atau hasil amplifikasi PCR dari berbagai ukuran yang spesifik untuk sequence DNA yang berbeda. Kemudian ada PCR ELISA. PCR ELISA merupakan metode yang digunakan untuk menangkap asam nukleat yang meniru prinsip dari enzim linked immunosbat, ESI atau ELISA yang terkait. Kemudian yang terakhir yaitu ada touchdown PCR. Touchdown PCR merupakan sebuah varian dari PCR yang bertujuan untuk mengurangi latar belakang spesifik secara bertahap, menurunkan suhu annealing selama PCR berlangsung. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan PCR. Yang pertama, deoksiribonukleotida trifosfat atau DNTP. Yang kedua, oligonukleotida primer. Yang ketiga, cetakan DNA. Yang keempat, larutan buffer. Yang kelima, siklus reaksi. Yang keenam, enzim yang digunakan. Yang ketujuh, pemisahan ruang pada proses PCR. Yang kedelapan, penyimpanan reagensia. Yang kesembilan, ada pipet. Yang kesepuluh, kecermatan dalam teknik laboratorium. Yang ke-11 penggunaan kontrol, dan yang terakhir yaitu sumber kontaminasi yang lain. Baik, selanjutnya yaitu ada polymerase chain reaction restriction fragment length polymorphism atau PCR-RFLP. PCR-RFLP merupakan pengembangan paling awal dari reaksi berantai polimerase. Pengembangannya diawali oleh penemuan enzim restriksi. PCR-RFLP bekerja dengan memanfaatkan spesifitas enzim restriksi yang akan memotong DNA sesuai dengan targetnya. Panjang fragmen DNA hasil pemotongan enzim restriksi akan berbeda seiring perbedaan genetik antar kromosom atau individu dan menunjukkan diversitas gen yang ada. PCR-RFLP digunakan dalam studi antropologi molekul untuk mengaplikasi data polimorfisme. Selain itu, teknik ini digunakan pada kedokteran forensik untuk menentukan dan mengetahui hubungan antar individu. Maka dari itu, banyak kesamaan antara PCR dengan PCR-RFLP. Prinsip RFLP menganalisis kesamaan atau perbedaan DNA dengan menggunakan enzim restriksi yang memiliki sifat pengenalan spesifik terhadap DNA. Baik, selanjutnya yaitu cara kerja PCR-RFLP. Yang pertama yaitu isolasi DNA. Menurut Wilson dan John 2010, isolasi DNA merupakan kegunaan DNA untuk dianalisa atau dimanipulasi yang harus diisolasi terlebih dahulu dan murni kandungannya. Prinsip dasar isolasi total DNA atau RNA dari jaringan adalah dengan memecah dan mengekstrasi jaringan tersebut sehingga akan membentuk ekstrak sel yang terdiri atas sel-sel jaringan, DNA, dan RNA. Isolasi DNA memiliki beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahapan pelisisan. Tahapan pelisisan merupakan pemecahan sel atau lisis yang merupakan proses perusakan atau penghancuran membran dinding sel dan tahapan dari awal isolasi DNA yang bertujuan untuk mengeluarkan isi sel. Kemudian yang kedua ada tahap sentrifugasi. Prinsip utama sentrifugasi adalah memisahkan substansi berdasarkan berat jenis molekul dengan cara memberikan gaya sentrifugal sehingga substansi yang lebih berat akan berada di dasar, sedangkan substansi yang lebih ringan akan terletak di atas. Teknik sentrifugasi tersebut dilakukan di dalam sebuah mesin yang bernama mesin sentrifugasi dengan kecepatan yang bervariasi. Selanjutnya itu tahap ekstraksi. Tahap ekstraksi bertujuan agar didapat ekstrak nukleus sel. Pada tahap ekstraksi DNA seringkali digunakan chelating agen seperti ethylene diaminotracetic acid atau EDTA yang berperan
mengidentifikasi enzim DNase yang dapat mendenaturasi DNA yang diisolasi. EDTA menginaktivasi enzim nuklease dengan cara mengikat ion magnesium dan kalsium yang dibutuhkan sebagai kofaktor enzim DNA dengan cara dikocok berulang kali. Selanjutnya itu tahap purifikasi. Tahap purifikasi bertujuan untuk membersihkan nukleus sel dari kontaminan seperti senyawa sekunder atau fenol dan polisakarida, RNA, dan juga protein. Pemurnian dari kontaminan protein dan RNA dilakukan menggunakan senyawa kloroformisoamilal alkohol, asam asetat, dan enzim RNase. Kemudian yaitu tahap kelima, yaitu tahap sentrifugasi, berfungsi untuk memisahkan senyawa DNA dari campuran material dan komponen intraseluler yang mengandung larutan kompleks berupa RNA, protein, lemak, dan karbohidrat. Kemudian tahap keenam, yaitu tahap presipitasi. Presipitasi merupakan tahap untuk mengendapkan protein sehingga untai-untai DNA tidak lagi menggulung yang menyebabkan DNA menjadi terlihat. Presipitasi atau pemekatan DNA dilakukan menggunakan isopropanol dingin yang bertujuan agar DNA tersebut mengendap atau mengumpul sekaligus memisahkannya dari garam-garam mineral sisa CTAB. Selanjutnya yaitu pemotongan dengan enzim restriksi. Setelah didapatkan DNA murni hasil isolasi, DNA akan dipotong dengan enzim restriksi endonuklease yang akan membentuk potongan DNA spesifik. Enzim restriksi endonuklease merupakan enzim yang memotong bagian internal DNA yang bekerja secara spesifik atau urutan tertentu. Selanjutnya yaitu elektroforesis gel. Elektroforesis adalah suatu proses migrasi molekul bermuatan di dalam suatu media yang bermuatan listrik, di mana kecepatan migrasinya tergantung pada muatan, ukuran, dan bentuk setiap molekul yang terlibat. Selanjutnya yaitu hibridisasi. Hibridisasi merupakan proses identifikasi gen-gen hasil analisis RFLP dengan restriksi enzim yang sesuai dengan identifikasi fragmen gen target yang spesifik yang telah diberi label baik dengan radioaktif maupun non-radioaktif. Selanjutnya yaitu kegunaan PCR RFLP. Yang pertama yaitu sebagai penelitian. Reaksi berantai polimerase dimanfaatkan sebagai penanda molekuler berdasarkan DNA dengan dua jenis primer yang berbeda. Pertama, reaksi berantai polimerase dengan menggunakan urutan nukleotida sebagai primer. Jenis primernya terbagi menjadi dua, yaitu amplifikasi acak polimerase DNA dan polimorfisme panjang fragmen teramplifikasi. Kedua, reaksi berantai polimerase menggunakan primer hasil gabungan urutan komplemen spesifik DNA target. Jenis primer ini terdiri dari sequence type site atau STS, sequence characteristic amplified region atau SCHARS, mikrosatelit, dan polimorfisme nukleotida tunggal. Yang kedua yaitu isolasi DNA spesifik. PCR dapat mengisolasi fragmen DNA tertentu dari keseluruhan genom dan mengamplifikasi wilayah DNA tersebut secara selektif. Penerapan PCR ini memungkinkan pengembangan teknik lainnya seperti menghasilkan probe hibridisasi untuk blood southern dan cloning DNA yang membutuhkan jumlah DNA yang lebih banyak untuk mewakili wilayah DNA tertentu. Yang ketiga yaitu diagnosis medis. Analisis PCR juga penting untuk diagnosis genetik praimplantasi ketika sel-sel individu dari embrio yang sedang berkembang diuji mutasinya. Kemudian yaitu diagnosis penyakit menular. PCR memungkinkan diagnosis penyakit menular yang cepat dan sangat spesifik, termasuk yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Yang kelima yaitu forensik. Forensik DNA telah menjadi salah satu cara yang efektif untuk mengidentifikasi atau membebaskan tersangka kriminal melalui analisis bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Selanjutnya yaitu kekurangan PCR RFLP. Yang pertama, dibutuhkannya DNA dengan kemurnian yang tinggi dalam jumlah banyak. Yang kedua, tidak memungkinkan dilakukannya otomatisasi. Yang ketiga, pada beberapa spesies mempunyai level polimorfisme yang rendah. Yang keempat, sedikit lokus yang terdeteksi. Yang kelima, memerlukan pustaka probe yang sesuai. Dan yang keenam, membutuhkan waktu yang banyak dan biaya yang besar. Selanjutnya yaitu kelebihan penerapan marker RFLP. Yang pertama, menduga hubungan kekerabatan dari beberapa individu yang dianalisis. Yang kedua, menduga ada tidaknya variasi genetik dari koleksi plasma nutfah.
Yang ketiga, memonitor proses seleksi melalui linkage berbagai karakter, kemudian memilah-milah komponen genetik dari karakter kuantitatif. Kemudian yang keenam, menganalisis gen yang berasal dari proses transformasi genetik. Yang ketujuh, bersifat kondominan sehingga dapat mendeteksi adanya heterozigositas. Dan yang terakhir yaitu memiliki kemampuan memisahkan yang tinggi pada tingkat spesies dan populasi. Selanjutnya yaitu sequencing DNA. Selanjutnya pengertian sequencing DNA. Sequence DNA adalah proses atau teknik penentuan urutan basa nukleotida pada suatu molekul DNA. Sequence DNA disebut dengan suatu seri huruf-huruf mewakilkan struktur primer dari molekul DNA atau strand, nyata atau hipotesis. Kode nukleotida DNA dari jajaran basa nitrogen ini digunakan adalah A, C, G, dan T. Mewakili 4 nukleotida yang merupakan subunit dari untai DNA atau adenin, sitosin, guanin, dan timin. Jajaran nukleotida ini ditulis berjejer tanpa spasi. Seperti contoh dalam sequence berikut, enzim retriksi dari Escherichia coli ditulis GAATTC. Sequence ini disebut informasi genetik. Sebuah deretan dari nukleotida yang lebih dari 4 jumlahnya dapat disebut sebuah sequence menurut Zulfarina dan Imam Mahadi 2002. Kemudian selanjutnya itu proses DNA sequencing. Yang pertama yaitu penyiapan salah satu untai fragmen DNA yang dibagi dalam 4 bagian. Kemudian setiap bagian diinkubasi dengan semua bahan yang diperlukan untuk sintesis untas komplementer atau primer, DNA polimerase, dan keempat deoksiribonukleotida trifosfat. Selanjutnya yaitu sintesis untai DNA baru dimulai pada primer dan berlanjut sehingga di deoksiribonukleotida dimasukkan yang mencegah sintesis lebih lanjut. Deoksiribonukleotida diselipkan begitu sering secara random sebagai ganti ekuivalensi normalnya. Pada akhirnya dihasilkan sarang untai radioaktif yang mempunyai panjang yang berbeda-beda. Yang ketiga, elektroforesis gel untai DNA baru dapat setiap campuran. Reaksi dipisahkan dengan cara elektroforesis pada gel poliakrilamid yang dapat memisahkan untai-untainya, bahkan yang hanya mempunyai perbedaan sekecil nukleotida panjangnya. Selanjutnya, prinsip dasar sequencing DNA. Yang pertama, DNA sequencing menggunakan metode PCR atau polymerase chain reaction sebagai pijakannya. Yang kedua, DNA yang akan ditentukan urutan IC-GT-nya dijadikan sebagai cetakan atau template. Yang ketiga, kemudian diamplifikasi menggunakan enzim dan bahan-bahan yang mirip dengan reaksi PCR. Yang keempat, namun ada penambahan beberapa reaksi tertentu seperti buffer, DNTPS, dan DDNTP. Proses ini dinamakan cycle sequencing. Selanjutnya yaitu metode sequencing DNA. Yang pertama terdapat metode Maxam-Gilbert. Metode sequencing DNA yang pertama dikenal adalah metode kimia yang dikembangkan oleh A.M. Maxam dan W. Gilbert pada tahun 1977. Chemical degradation method menurut Maxam dan Gilbert 1977. Urutan molekul DNA untai ganda ditentukan dengan menggunakan bahan kimia yang memotong molekul DNA pada posisi nukleotida tertentu. Pada metode ini, fragmen-fragmen DNA yang akan di-sequence harus dilabeli pada salah satu ujungnya. Biasanya menggunakan fosfat radioaktif atau suatu nukleotida pada ujung 3. Metode Maxam-Gilbert dapat diterapkan baik untuk untai ganda maupun DNA untai tunggal dan melibatkan pemotongan basa spesifik yang dilakukan dalam 2 tahap. Selanjutnya itu metode Sanger. Hampir semua usaha sequencing DNA dilakukan dengan metode terminasi rantai yang dikembangkan oleh Frederick Sanger dan rekan-rekannya. Teknik tersebut melibatkan terminasi atau penghentian reaksi sintesis DNA in vitro yang spesifik untuk sequence tertentu menggunakan substrat nukleotida yang telah dimodifikasi. Chain termination method. Urutan metode DNA untai tunggal ditentukan dengan sintesis rantai polinukleotida komplementer secara enzimatis. Selanjutnya yaitu metode Sanger asli atau sequencing dye-terminator. Pada metode sequencing dye-terminator atau Sanger asli, urutan nukleotida DNA tertentu dapat disimpulkan dengan membuat secara paralel
4 reaksi perpanjangan rantai menggunakan salah satu dari 4 jenis pemutus rantai pada masing-masing reaksi. Fragmen-fragmen DNA yang kemudian terbentuk dideteksi dengan menandai primer yang digunakan dengan fosforadioaktif sebelum reaksi sequencing dilangsungkan. Keempat hasil tersebut kemudian dielektroforesis pada 4 lajur yang saling bersebelahan pada gel poliakrilamida. Hasil pengembangan metode ini menggunakan 4 macam primer yang ditandai dengan pewarna berpendar atau fluorescent dye. Selanjutnya itu metode automatisasi dan penyiapan sampel. Mesin sequencing DNA otomatis modern mampu mengurutkan 384 sampel berlabel fluorescence sekaligus dalam sekali batch atau elektroforesis yang dapat dilakukan sampai 24 kali sehari. Hal tersebut hanya mencangkup proses pemisahan dan proses pembacaan kurva, reaksi sequencing, pembersihan, dan pelarutan ulang dalam larutan penyangga yang sesuai harus dilakukan secara terpisah. Selanjutnya yaitu metode pyrosequencing. Pyrosequencing adalah metode pemetaan DNA yang berdasarkan deteksi terhadap pirofosfat atau PPI yang dilepaskan selama sintesis DNA. Teknik ini memanfaatkan reaksi enzimatik yang dikatalis oleh ATP, sulfurilase, dan luciferase untuk pirosfat inorganik yang dilepaskan selama penambahan nukleotida. Selanjutnya yaitu metode Illumina atau Solexa. Metode sequencing ini ditemukan oleh perusahaan Illumina. Sequencing Illumina menggunakan primer yang akan berkomplement dengan adaptor yang telah disediakan oleh perusahaan pada sebuah plat. Proses sequencing ini menggunakan teknik bridge PCR, yaitu terbentuknya jembatan pada saat elongasi. Nukleotida penghenti akan diberikan dan pendaranan fluorescence akan direkam oleh kamera. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan dari makalah ini yaitu yang pertama, polymerase chain reaction atau PCR merupakan teknik amplifikasi DNA dengan target gen tertentu. PCR adalah suatu proses enzimatik yang dilakukan secara in vitro untuk mengamplifikasi atau memperbanyak DNA dan setiap jumlah nukleotida yang diamplifikasi menjadi 2 kali lipat dengan pengulangan 25-30 siklus. Yang kedua yaitu restriction fragment length polymorphism atau RFLP merupakan salah satu metode untuk mendeteksi adanya varian dalam rangkaian DNA. Dalam metode ini DNA hasil isolasi dan purifikasi kemudian diamplifikasi dengan PCR. Selanjutnya DNA hasil amplifikasi dipotong menjadi beberapa fragmen yang lebih kecil dengan menggunakan endonukleose restriksi yang merupakan enzim memotong DNA pada rangkaian spesifik. Fragmen-fragmen dari proses ini selanjutnya dipisahkan menurut ukurannya oleh elektroforesis gel agarose. Yang ketiga yaitu sequen DNA adalah proses atau teknik penentuan urutan basa nukleotida pada suatu molekul DNA. Sequen DNA disebut juga dengan suatu seri huruf-huruf mewakilkan struktur primer dari molekul DNA atau strand, nyata atau hipotesis. Baik, itu dia presentasi mengenai teknik polymerase chain reaction atau PCR, polymerase chain reaction restriction fragment length polymorphism atau PCR RFLP, dan sequencing DNA. Semoga presentasi saya bisa menambah wawasan bagi yang menonton. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dian Kurniawati selaku dosen pengampu mata kuliah Bioteknologi Ternak. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.